Nah ya, pada hari ini di mata kuliah aplikasi teknologi ini kita akan belajar terkait dengan teks statis dan teks dinamis ya. Terkait teks statis dan teks dinamis. Nah, jadi di GeoGebra itu kita juga bisa memunculkan teks ya, bisa memunculkan teks ya. Bisa memunculkan teks bagaimana caranya? Ya, kalau kalian sudah buka GeoGebra-nya, nanti di sini nih, di bagian ini ya, di bagian ini ada teks ya, ada untuk teks. Nah, di sini ada sisipkan teks ya. Yang simbolnya itu ABC ya. Yang simbolnya ABC ya. Gitu, ini sisipkan teks nih ya. Semuanya kelihatan kan ya screen-nya ya? Iya, Pak. Oke. Ya. Nah, ini udah ada teks ini ya. Nah, sisipkan teks. Nah, coba Bapak buka ya. Ya. Nah, kita buka ya coba ya. Nah, ini teks seperti ini ya. Jadi, kita bisa menuliskan di sini misalnya aplikasi isinya. Nah, itu ya. Nah, ini bisa bold ya, bisa nanti tebal atau miring ya. Bisa serif atau formula LaTeX. Nanti Bapak juga jelaskan juga terkait formula LaTeX ya. Kalau mau lihat hasilnya nanti, lihat ini di lanjutan diklik ya. Nah, di lanjutan diklik ini akan terlihat bagaimana kalau bold, karena kalau enggak, nih, kalau serif gimana tuh, ya. Nanti formula LaTeX nanti ya. Nah, oke. Misalnya kita bold ya, oke. Nah, ini udah ada ya. Nah, kalau mau merubah besar kecilnya teks, ya, kalau mau merubah besar kecilnya warna dan lain sebagainya, jangan lupa kalau di GeoGebra itu kalau merubah objek, klik dulu ini ya. Klik dulu ini. Nah, klik baru klik teksnya atau objeknya. Kita lihat di sini. Ya. Kita lihat di sini. Nah, ya, di sini ada warna background-nya. Ini ada warna teksnya. Ya. Ini warna teksnya. Ini ada bold atau enggak. Bold atau enggak ya. Ini miring. Italic atau enggak. Yang ini besar kecilnya. Ya, besar ke kecil ya. Nah, besar kecil. Misalnya mau besar L atau besar sekali atau XL. Tuh besar, jadi nanti lebih besar. Ya. Nah, itu. Besar kecil ya. Nah, ini. Oke. Nah, kalau ini mau disimpan di layar. Jadi kalau digeser-geser ini akan tetap ya tuh. Jadi akan tetap. Ya dikunci. Ya, dikunci. Nah, yang tadi ya. Nah, ini nih, yang ini ya. Iya. Kemudian ini. Nah, ini sininya sama ya, kunci. Nah, oke. Ada yang masuk ini. Nah, ini ya. Nah, itu untuk teks ya. Nah, di GeoGebra itu ada teks statis dan teks dinamis. Ya, ada teks statis dan teks dinamis. Kalau teks statis itu tetap, kalau dinamis dia berubah ya, tergantung objeknya nanti. Dia akan berubah-berubah teksnya tergantung objeknya yang mana ya. Termasuk objeknya yang mana. Oke ya. Nah, sekarang kita akan coba langsung praktek ya. Langsung praktek. Silakan kalian bisa perhatikan ya. Kita langsung praktek ya.
Coba langsung praktek. Kita masukkan dulu ya titik. Ya, kalian sudah belajar cara masukin titik. Boleh pakai ini kan ya? Nah, itu siapa yang ini di mute dulu ya? Agak ini. Ya. Nah. Oke. Oke ya. Nah, bentar. Ada yang masuk. Nah, misalnya kita mau masukin titik, koordinatnya 1, 1 ya. Ini ya A sama dengan 1, 1 ya. Jadi titik itu hurufnya besar ya, kalau kalian masuk di keperintah hurufnya besar. Nah, akan muncul di sini. Nah ini ya, atau bisa aja kalian pakai titik ini, masih masukin ke titik di sini. Jadi A sama dengan 1, 1 ya. A sama dengan 1, 1 sudah muncul di sini. Kemudian kalian mau bikin garis, namanya A misalnya. Kalau garis hurufnya kecil ya. A misalnya Y sama dengan 0. Y sama dengan berapa? 0 ya. Nah, ini di sini nih. A sama dengan, ini nama garisnya, ini persamaan garisnya Y sama dengan 0. Enter. Nanti akan ada garis ini sebenarnya. Ya. Cuman sama dengan sumbu X karena Y sama dengan 0. Makanya ini agak lebih hitam kan kelihatannya. Agak lebih hitam. Ya, agak lebih hitam kelihatannya. Nah, gitu. Nah, kemudian kalian silakan nanti dicerminkan si titik A ini ke garis Y sama dengan 0 atau sumbu X ya. Di sini ya berarti ya. Oke. Nah, ini ada refleksi objek. Bagaimana cara merefleksikan? Pilih objek yang akan dicerminkan, kemudian garis cerminnya. Ini klik garisnya. Nah, akan muncul hasil pencerminannya ini A aksen ya. Ini tertulis di sini refleksi A terhadap garis A. Ya, refleksi A besar titik berarti ya, terhadap garis A. Ya. Nah, maka hasilnya adalah 1, -1 ya. 1, -1 ya. Kemudian kita bikin lagi garis B titik ya. Sekarang X sama dengan 0. X sama dengan 0 ya. Nah, gitu. X sama dengan 0 ya. X sama dengan 0 nih. Enter ya. Enter. Nah, gitu ya. Ini X sama dengan 0. Kemudian kita refleksikan si titik A ini, klik titiknya, klik garisnya. Oh, akan muncul. Ya. Jadi klik objeknya, klik cerminnya, karena cerminnya garis ya klik garisnya. Ya. Ini A aksen 1, ini ya. Ini hasil pencerminannya itu A1 aksen. Ya ini udah ya. A1 aksen refleksi titik A ke B. Oke, udah ya. Nah, udah. Nah, ini belum ke teksnya ya. Nanti kita akan bikin teksnya ya. Nah, silakan kalian rubah nanti warnanya ya. Kalau mau rubah garis mau ataupun titik, jangan lupa ini dulu klik alat pindah ya. Alat pindah. Oke. Misalnya kita mau rubah titik ini warnanya jadi hijau. Klik. Nah, bisa dirubah ini berubah. Klik. Warnanya jadi hijau. Nah, udah berubah ya. Misalnya garisnya, klik garisnya, berubah jadi warna biru misalnya. Nah, biru. Kurang tebal, ditebalin di sini ya. Tebalin. Nah, kemarin kalian sudah belajar ya pengaturan. Udah agak tebal kan ya ini ya. Nah, garisnya. Kemudian kalian mau rubah garis satu lagi nih. Nah, klik. Boleh di sini juga boleh. Ya, di sini boleh klikan. Nah, di sini juga boleh. Atau di garisnya atau di perintahnya.
Nah, klik garisnya, rubah warnanya misalnya jadi merah ya. Nah, jadi merah nih. Nah, gitu. Terus mau dipertebal biar kelihatan, ini ketebalannya 10 lah. Nah, sip. Oke, dah. Nah, biar ini sama, warna merah, kan ini si A aksen 1 itu, A1 aksen itu kan hasil pencerminan terhadap garis B yang warna merah. Rubah aja ininya jadi warna merah. Nah, klik. Nah, jadi merah tuh. Nah, merah. Nah, ini merah. Sip. Nah, gitu. Ya. Nah, dah. Jadi ini kelihatan A itu adalah A dicerminkan terhadap garis A yang biru, hasilnya A aksen, ya biru juga, ya sengaja begitu. Jadi nanti kalian ketika bikin itu teh simbol-simbol warna juga penting karena untuk membedakan, ya. Misalnya ini A hijau dicerminkan terhadap garis B, B-nya merah, ya. Hasil cerminnya apa? A satu aksen merah juga, jadi gitu. Ya, warnanya merah juga. Nah, gitu. Oke. Nah, setelah itu, nah kita sekarang akan bikin teks, ya. Akan bikin teks, ya. Nah, seperti tadi masukin, sisipkan teks, ya. Klik di mana aja klik. Nah, muncul. Misalnya namanya refleksi atau pencerminan lah ya biar bahasa Indonesia. Pencerminan sebuah titik terhadap sumbu koordinat. Oke. Oh, udah ya. Nah, besarnya nggak sesuai keinginannya, kita rubah aja. Ini klik, jangan lupa ini klik, pindah, klik lagi objeknya, buka. Ininya misalnya warnanya udah aja hitam lah. Ininya bold. Terus besarnya kita besarkan ya. L aja. Nah, geser bisa kalau udah geser. Terlalu besar tapi ya. M aja. Nah, M. Nah, M ya. Terus kalau mau dikunci, kunci aja. Kunci. Ya. Nah, kunci. Oke. Nah, ya. Kunci saja. Ini udah. Nah, ini statis ini. Ya, karena dia udah aja tulisannya gini. Karena tidak tergantung objek. Ya, tidak tergantung objek. Nah, sekarang kita akan membuat teks dinamis. Ini caranya. Sama kayak tadi. Ya, klik misalnya. Nah, kita bikin A sama dengan, nah ini statis nih. Ya, A sama dengan klik lanjutan. Ya, klik lanjutan. Kemudian di sini ada lambang GeoGebra. Nah, ya. Di sini ada lambang huruf-huruf Yunani dan sebagainya, simbol-simbol. Di sini ada formula LaTeX. Nanti Bapak akan bahas juga formula LaTeX ya. Nah, untuk menentukan teks dinamis, kalian harus klik ini. Nah, maksudnya apa? Nah, ini A ini kan sebuah titik, koordinatnya mana? Koordinatnya A ini kan sesuai ya. Sesuai dengan namanya. Nih, koordinatnya kan A yang warna hijau tadi ya. Klik aja ini. Tuh. Nah, ini A sama dengan, terus ini ada yang dikasih kotak, ini A. Apa itu maksudnya? Ya. Nah, ini yang dikasih kotak itu dinamis. Kalian perhatikan, diperhatiin jauh. Tuh, ini A sama dengan 1, 1. Di sininya A sama dengan A. Di sininya A sama dengan 1, 1. Jadi yang 1, 1 ini akan berubah tergantung perubahan yang A hijau ini. Ya. Perubahan koordinatnya. Jadi kalau kita pindahkan titik A-nya nanti teksnya berubah juga ya. Oke. Nah, gitu. Ya, kayak kalian silakan mau rubah warnanya biar sesuai warna hijau, mau bold, ininya agak besar lah. Nah, gitu ya. Nah,
kita coba ya. Ini. Kalian geser A-nya. Tuh. Ya. Maaf. Kalian geser A-nya. Dia akan berubah. Ya. Oh. Ya. Nah. Ya, akan berubah. Jadi si teks ini si A sama dengannya tetap itu statis. Yang duanya koordinatnya berubah ya sesuai dengan perubahan ini. Karena kita setting ini sesuai dengan A. Nah, gitu. Ya. Nah, oke. Nah, kemudian yang kita bikin dua lagi ya, teks statisnya, teks dinamisnya, klik sama kayak tadi. Ya. Klik. Nah, gitu ya. Kemudian sekarang yang A aksen. A aksen lanjutan sama dengan ininya ganti A aksen mana yang ini kan. Nah, masih ada kotak lagi. Nanti di pratinjo berubah dia. Oke. Oh, ya. Nih berubah nih. Nah. Ya. Nah, kita samain lah warnanya. Biar ini biru, salah. Maaf. Itu mah backgroundnya malah nggak jelas ya. Ya klik ininya yang dimaksud ini warna teksnya. Nah, kita bikin agak besar. Ini sedang ya. Oke, sip. Nah, itu ya. Kalau kita coba geser, nah ini berubah tuh. Ya. Nah, itu dinamisnya di sana ya. Dinamisnya di sana. Oke. Nah. Satu lagi yang A aksennya ya. A aksennya satu aksen, maaf. A kalau mau satu Y ya, satu yang di bawah itu pakai ini underscore ya. Pakai underscore satu aksen. Kalian lihat coba di lanjutan. Tuh, ini ya. Nah, ya. Sama dengan tadi sama ini lambang GeoGebra lagi pakai yang ini. Ya. Oke. Nah. Ya. Kita samain warnanya merah. Ini agak besar, sedang ya. Oke, dah. Oh, ya. Dah ya. Dah. Itu. Nah, oke. Nah, kalau kita geser-geser, nah tuh, ya berubah semuanya. Nah, nah ini kalau misalnya kalian kan pengen pindahinnya teh pas ya, si koordinatnya itu nggak ada komanya, kayak ini kan tuh, kan 3,2 ini. Kalau pas mau pas, misalnya di setting ya di sini setting, ya klik dulu ke daerah grafiknya, di set nih, set ini nih, ya tepat pada kisi-kisi. Oh, ya. Sekali lagi tepat ke kisi-kisi ya, klik. Nah, itu jadi kalau kita geser itu pas ke kisi-kisi itu, dia tepat. Nah, ya. Tapi itu mah tergantung kebutuhan. Kalau emang koma ya tetap ya. Kalau ini seperti itu. Kalau kita ingin mengajarkan ini kan biar anak-anak paham tentang pencerminan terhadap sumbu koordinat. Oh, kalau misalnya nanti diharapkan dengan contoh ya, dengan pembelajaran seperti ini, siswa itu tahu ini perubahan teksnya, oh dia paham bahwasanya kalau si A ini dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya yang negatif itu yang Y-nya. Ya, yang negatif itu Y-nya, X-nya tetap. Kemudian kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, ini yang merah, maka yang berubah adalah X-nya. Ya, ini kan min 2. Jadi diharapkan nanti
dengan belajar ini nanti ya, nanti siswa mengetahui perubahan-perubahan pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, itu. Ya. Nah, ya kalian silakan di-setting. Ini salah satu contoh penggunaan teks statis dan teks dinamis ya. Nah, itu. Coba silakan ada yang mau ditanyakan dulu. Atau udah cukup paham nggak? Kira-kira nanti harus langsung dicoba ya. Coba jadi belajar apa namanya? GeoGebra itu memang harus dicoba ininya ya. Harus nyoba nanti. Ya, harus nyoba ya, harus mau nyoba apa namanya? Ini praktek kan Bapak sudah ngasih kemarin modul ya, ada beberapa latihan ya. Kemudian juga di setiap pertemuan ada beberapa latihan ya. Terutama minggu depan itu sudah masuk ke banyak praktek nanti minggu depan ya. Yang ini semuanya sudah nge-install nggak GeoGebra-nya? Semuanya sudah punya? Sudah ya? Pak. Ya bagus Sudah, ya. Pak. Sudah. Nah, bagus ya. Jadi silakan di-install terus pelajari ya itunya ya. Ini sudah ya yang hadir berapa orang nih? Sebelum Bapak lanjut, ini mau di capture apa namanya? Mau di capture 21 orang ya. 1 2 3 4. Ini 1 2 5 kali 4. Oh ya 20 orang ya. 21 dengan Bapak. Oke. Mau di print screen ya. Ya, sebagai ini bukti hadir ya. Nah, oke. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Apa namanya? Belajar lagi. Nah, oke. Nah. Saya ini teks. Nah, seperti yang Bapak janjikan tadi, kita juga akan mempelajari terkait dengan ini. Tadi ya, yang teks masih terkait dengan teks. Kita juga akan mempelajari ini yang latex. Siapa nih latex teh? Nah, formula latex. Nah, ini itu nanti formula latex itu untuk yang simbol-simbol matematika. Ya, yang simbol-simbol matematika contohnya itu banyak ya. Gimana kalau memasukkan akar 5 misalnya. Ini aja klik ini. Klik. Tuh. Masukkan ganti di X-nya. Ini simbolnya ini bahasa komputer ininya ya, bahasa latin. Kalian ganti 5. Nah, kan jadi 5 ya. Nah, tapi kalau sudah ingat rumusnya mah nggak usah buka ini. Ya. Misalnya langsung aja misalnya SQRT nih 5. Tuh, udah hafal misalnya. Ya. Kalau sudah hafal ya. Kalau sudah hafal ini ya. Kalau sudah hafal apa aja nih formula. Tapi nggak terlalu susah sih. Udah aja nggak usah dihafalkan nggak apa-apa. Ya. Nah ini. Ya. Kayak ini misalnya. Nah. Kayak ini kayak apa? Ya. Tuh banyak sekali, silakan nanti dicek kalau butuh limit dan lain sebagainya bisa di sini. Ya. Nah.
Kita masukkan, oke. Nah, akan ada di sini teks, ya, teks. Nah, tapi ini adalah teks statis, ya, teks statis. Misalnya kalau mau dinamis ya bisa aja digabungkan dengan formula LaTeX. Misalnya, nah, misal kita mau bikin ini ya, luncuran. C, nama luncurannya C ini ya. Nah, C. Nah, kita masukkan teks. Nah, formula LaTeX ya tadi ya. Ini ganti C ya. Nah, bisa kan? C. Nah, ini kan. Ya. Ntar biar agak kelihatan. Bapak besar dulu. Ini. Nah, ya. Atau si layarnya di set. Ininya nggak ada ini. Nah, gitu. Ya. Kalau kita geser-geser, berubah. Ya. Nah, berubah. Nah, itu namanya dinamis ya. Akarnya menggunakan formula LaTeX ya. Formula LaTeX. Nah, itu terkait dengan teks ya, tentang pembelajaran tentang memasukkan atau insert teks statis dan teks dinamis ya. Berarti tadi juga sudah belajar terkait dengan formula LaTeX ya. Nah, itu apa namanya? Ini